Nah, para sahabat Nabi dengan segala perbedaannya itu juga merekalah yang membuat Islam itu tetap ada sampai hari ini. Ya, adik-adik nanti kalau kuliah di kampus Islam itu kadang-kadang ada dosen-dosen yang mohon maaf gara-gara belajar dari kampus-kampus non muslim ya, itu kemudian diajarkan untuk membenci Abu Hurairah atau membenci Sayyidah Aisyah juga ya, karena begini dengan keanehannya begini nggak boleh ngambil ilmu dari mereka. Itu banyak loh di kampus-kampus Islam itu dosen-dosennya yang bermasalah ya, makanya harus hati-hati. Nah, malam hari ini bahwa semua sahabat Nabi itu menjadi jalan nampaknya agama Islam dan hilangnya segala macam riwayah atau ghawayah ya, kesesatan apapun itu hilang semuanya. Qala ta'ala wa bin najmi hum yahtadun. Nah, sebagaimana firman Allah, dengan bintang-bintang itulah mereka mengambil petunjuk. Ayat ini adalah tentang para pelaut pada zaman Rasulullah dan pada masa jahiliyah. Kalau berlayar di laut kan mestinya kita ngambil petunjuk ya dari bintang-bintang. Ba'duha aqwa min ba'din ay bihasabi maratibi anwariha al-muqaddarati laha. Jadi masing-masing bintang itu ada yang moncer, ada yang tidak, maka ya tetaplah jadikan itu petunjuk. Walikullin nurun ay wa kadzalika likulli min al-ashab nurun biqadri isti'dadihi. Jadi masing-masing sahabat Nabi itu punya cahaya yang sesuai dengan isti'dad, sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Ya, adik-adik kalau baca kitab Al-Fawaidul Mukhtarat, yaitu kitabnya Habib Ali siapa ya, lupa, Fawaidul Mukhtarat ya, itu di dalam kitab itu disebutkan riwayat bahwa Sayyidina Husain, nah Sayyidina Husain yaitu putranya Sayyidina Ali. Sayyidina Husain itu punya istri banyak ya, bukan hanya 4 ya, istri beliau banyak. Kok bisa? Karena beliau itu ketika tiba di Irak, di Iran di Khurasan lah, pokoknya area Khurasan, beliau itu para penduduknya itu mempersilahkan putri-putrinya untuk dinikahi oleh Sayyidina Husain. Dinikahi terus malam pertama dan dipersilahkan untuk diceraikan. Ya. Jadi apa? Cinta satu malam lah gampangannya ya dalam bahasa. Tapi resmi ya, tapi resmi, pernikahan resmi, bukan pernikahan gelap-gelapan ya. Dan istri beliau itu banyak, tapi kan langsung cerai. Nah, itu ada di kitab Fawaidul Mukhtarat. Apakah kemudian adik-adik bilang, ternyata Sayyidina Husain itu kayak gitu ya, gak mau ngambil ilmu dari beliau? Oh, gak bisa. Gak bisa. Adik-adik tetap harus ambil ilmu dari beliau. Ya, dari beliau. Ya tapi kan begitu Ustadz, masa kan kasihan wanitanya loh. Kalau wanitanya ridho kan gak masalah, toh langsung dicerai kan, dan dicerainya juga ridho, orang tuanya juga ridho. Sama kayak di Madura ya, ada yang dari Madura ini, adik-adik Ukti Ola, di Madura itu ada tradisi sebagian saja, kalau ada ulama itu dipersilahkan dinikahi, walaupun silahkan dicerai, silahkan dipertahankan juga silahkan. Jadi istri pokoknya kan berpoligami itu kan maksimal 4 ya, nggak boleh lebih gitu kan. Nah, itu kita bahas masalah hal-hal yang kita nggak setuju kan. Nah,
Para sahabat Nabi juga begitu adik-adik. Faman akhadha bi syai'in mimma hum alaihi bayanu syai'in min ikhtilafihim bayanu ma huwa indi ala hudan wa fihi anna ikhtilafal a'immati rahmatun lil ummah. Nah, di sini bahwasanya perbedaan para imam ya, yaitu para sahabat Nabi semuanya itu kan imam. Imam bagi masing-masing. Imam bagi masing-masing. Rahmatun lil ummah, yaitu menjadi rahmat bagi umat. Ya, adik-adik kan sudah belajar lewat Ustadz Brili, sudah belajar kan bahwa ada Asmaul Husna itu yang dibaca dengan selain bahasa Arab. Ya, bahkan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh membaca doa di dalam sholat itu dengan selain bahasa Arab. Ya, itu ada loh di mazhab Imam Abu Hanifah. Bahkan bacaan takbir itu boleh diganti dengan misalnya Allahul Azim, Allahu Akbar kan kita, Allahul Kabir misalnya. Itu ada. Ya, entah di mazhab yang mana ya. Itu ada. Nah, apakah itu salah? Ya, kita harus belajar banyak dulu adik-adik. Sepanjang itu kita pastikan ada riwayatnya dalam kitab dan bukan kitab yang salah ya. Itu kita harus percaya itu dan kita harus belajar dalil-dalilnya. Ya, dalil-dalilnya. Makanya adik-adik kalau melihat ya adik-adik para sahabat Nabi itu dulu ada yang kayak Sayyidina Umar misalnya. Sayyidina Umar itu kan panjang tangan dalam artian kalau ada yang nggak cocok sedikit gitu ya langsung dipukul gitu ya. Ya, tapi yang non muslim ya nggak cocok langsung pukul. Nggak ada non muslim yang meminta petunjuk kepada Sayyidina Umar, padahal sebelumnya sudah dikasih jawaban sama Rasulullah, langsung dibunuh. Ya, adik-adik kalau tahu itu kan kemudian kita berpikir, loh Sayyidina Umar kok kayak gitu sih? Nggak usah ambil ilmu dari beliau nggak bisa. Nggak bisa. Banyak ilmu dari beliau itu yang kita nggak bisa menolak ya. Dalam masalah warisan ya, beliau itu banyak berbeda pendapat dengan Abu Dzar, dengan Abu Darda dan Ibnu Mas'ud ya. Malah adik-adik kalau tahu banyak perselisihan para sahabat Nabi itu pasti akan bertanya-tanya, loh katanya mereka itu bintang kok kayak gitu ya. Nah, makanya adik-adik mulai sekarang dibenerin logikanya, diberesin pikirannya bahwa dengan segala kekurangan mereka kita tetap belajar Islam itu melalui mereka. Karena mereka jauh lebih dulu belajar Islam daripada kita yang baru kemarin sore. Ya kan? Kita kan baru kemarin sore. Baru tahu hadis juga kita paling baca kitab Sahih Bukhari juga sebagian doang, nggak pernah khatam. Atau ada yang, sudah Ustadz, saya sudah khatam Sahih Bukhari. Bagus. Tapi kan kitab hadis itu ada, dulu pernah Ustadz tunjukkan, hampir 50 kitab hadis ya. Masih ingat gak dulu setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya, kitab hadis itu ada sampai 50 judul. Nah, masing-masing judul itu bisa 4 jilid, ada yang sampai 20 jilid. Ya, ilmu itu banyak adik-adik ya, makanya belajarlah Islam terus dengan segala keanehan-keanehan yang mungkin kita temukan dari guru-guru kita. Ya, tapi kalau sudah maksiat ya, sudah zalim, jangan diambil ilmunya. Cari guru yang lainnya. Ya, cari guru yang lainnya. Ya, karena guru masih banyak ya.
Ya, dulu Ustadz punya idola, salah satu guru ya. Gurunya Ustadz itu idola banget. Beliau itu muridnya Abuya Said Maliki. Ya, muridnya Said Maliki dan lama di Rusaifah sana. Tapi setelah Ustadz Brili belajar, dalam sekian waktu Ustadz Brili baru tahu ternyata beliau itu bermusuhan dengan saudaranya sendiri. Bermusuhan sampai bertahun-tahun. Bermusuhan sampai gak menyapa. Maka Ustadz Brili ya buat apa cari ilmu dari beliau? Dalam hal sepele saja tidak diamalkan. Sama saudaranya sendiri gak akur. Padahal tidak ada masalah yang serius gitu loh. Masalahnya juga sepele. Nah, seperti itu. Ya misalnya adik-adik melihat Ustadz Brili ini kok kayaknya punya maksiat ini deh. Nggak usah ambil ilmu dari Ustadz Brili, nggak apa-apa. Cari guru yang lain yang lebih banyak ilmunya yang bagus. Tapi adik-adik, kalau adik-adik itu setiap lihat ada guru yang maksiat padahal ilmunya banyak, terus adik-adik cari guru yang lain, maka ini nantinya agak bermasalah juga. Ya, sepanjang dianya itu segera bertaubat, ya, guru kita itu segera bertaubat. Sekali maksiat, 2 kali maksiat, terus dia bertaubat, ya sudah, kita maafkan dan kita kembali ambil ilmu dari beliau. Ya, sepanjang ilmunya bagus loh ya. Sepanjang ilmunya bagus. Nah, tayyib, kita sholawat atau zikir lagi bersama.